Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bertemu dengan saya, Uci, praktisi PAUD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini bertemu dalam program Bintang Podcast, Bincang, Santai, dan Riang bersama guru PAUD Dikmas seluruh Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual di pendidikan anak usia dini. Hal tersebut merupakan salah satu topik yang sedang hangat di permukaan, khususnya di pendidikan anak usia dini, di mana berbicara tentang pelecehan seksual. Semuanya itu tergantung bagaimana kita memahaminya kepada anak usia dini sejak anak di usia dini tersebut. Mulai dari lingkungan rumah, bahkan masuk ke lingkungan terdekat di mana anak berada, termasuk di lingkungan PAUD itu sendiri. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas yang berbahagia di seluruh Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan hal-hal penting terkait dengan topik yang kita angkat pada pertemuan ini bersama narasumber kita, Ibu Yuliati Siantayani dari Kota Semarang. Iya, beliau salah satu praktisi PAUD yang sudah melalang buana dan bahkan memiliki karya tulis video-video edukasi tentang pendidikan anak usia dini. Baik, Bu Yuli. Halo, Bunda Uci. Iya, apa kabar? Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, Bunda Yuli. Tadi sedikit di pembukaan sudah kita sampaikan terkait dengan pelecehan seksual di pendidikan anak usia dini khususnya. Nah, tentunya sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia ingin tahu banyak ya, bagaimana sih sebetulnya tentang pelecehan seksual di pendidikan anak usia dini itu sendiri. Nah, terkait ini Bunda Yuli, iya, apa sih sebenarnya yang Bunda ketahui pelecehan seksual itu sendiri? Karena saya tahu Bunda adalah salah satu praktisi PAUD yang luar biasa. Terima kasih Bunda Uci. Baik, kalau kita ngomong tentang anak usia dini dalam konteks pelecehan seksual, tentunya kan ada korban dan ada pelaku. Kalau untuk anak usia dini pada umumnya adalah sebagai korban, ya kan? Saya kira kalau untuk pelaku itu tanda petik ya, mungkin sebetulnya bukan benar-benar melakukan, tetapi karena anak usia dini itu kan punya rasa ingin tahu yang besar, mereka eksplorasi, mereka kadang suka meniru. Jadi saya lihat di konteks PAUD itu banyak anak-anak yang katakanlah, dengar nggak sih kadang anak bilang pulang ke rumah bilang sama bundanya nih, bunda aku punya pacar loh. Padahal nggak benar-benar pacar, tapi karena dia seneng sama teman yang berbeda jenis, mungkin dia juga terpapar oleh lingkungan, oleh media, adanya pacar, lalu dia bilang kalau dia punya pacar. Pernah dengar nggak Bunda Uci tentang anak-anak ngomong gitu? Ya, mungkin kata-kata itu ya yang ingin dieksplorkan mereka, sementara mereka tidak tahu maksudnya apa ya. Tetapi kan dari kata-kata itu yang perlu kita luruskan. Betul Bunda? Iya. Biasanya orang dewasa, orang tua, guru bisa mengatakan, "Oh, kamu lagi seneng ya main sama si Dito. Ya, kalian boleh main dengan rukun, berbagi mainan dan sebagainya." Tapi pada anak usia dini kadang juga muncul nih anak yang tiba-tiba bisa mohon maaf ya ini ya, memegang dada dari pengasuhnya, atau juga dia pegang, maaf nih anak laki pegang puting dari bapaknya, karena dia penasaran apa aja sih yang ada di bagian tubuh ayah atau pengasuh atau ibu atau dirinya sendiri. Jadi tahapnya hanya explore. Kemudian juga pernah ada nih Bunda Uci, karena di konteks PAUD ya, saya mengamati anak-anak itu kadang mohon maaf nih istilahnya pegang-pegang tubuh
temannya. Dan mungkin penasaran aja ya, ada bagian tubuh yang kalau dipegang itu terasa lebih lembut, lebih berisi. Jadi kadang dia pegang. Nah, guru mengamati nih di tempat kami kan, kenapa ya anak ini kok beberapa kali seperti itu. Lalu guru mulai menyampaikan bahwa kita tidak boleh memegang bagian tubuh orang lain pada area-area tertentu. Iya. Mungkin pengen ekspresikan rasa sayang gitu kan. Baik Bunda Yuli ya. Iya. Dari hal-hal ingin tahu tentunya ya. Betul. Karena memang anak usia dini itu rasa ingin tahunya cukup tinggi. Iya. Ketika mengeksplor adalah orang-orang terdekat ya. Iya. Tetapi jika masalah ini dibiarkan atau dianggap sepele oleh keluarga atau dianggap biasa saja, apakah ini tidak bermasalah dengan anak usia dini itu sendiri? Menurut Bunda Yuli bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus. Kembali ke contoh tadi ya, kalau anak pegang-pegang bagian tubuh temannya dan tidak ada peran orang dewasa di situ, tahu-tahu oh ini aman kok, boleh pegang-pegang. Nah, disinilah guru menyampaikan kepada orang tua untuk mengedukasi. Selain gurunya juga nih ngajarin nyanyi nih, ada lagu ya tentang sentuhan boleh, sentuhan boleh. Jadi ketika anak diedukasi seperti itu, akhirnya dia tahu, bunda kalau pegang dadanya temen nggak boleh ya bunda. Kalau pegang perutnya temen boleh nggak bunda. Kalau pegang bagian belakang boleh nggak bunda? Nah, dari situ guru mengatakan, kamu memegang hanya bagian yang diizinkan, misalnya tangan, lengan, dan itu pun tanya temannya, apakah temannya mau untuk disentuh. Ya, walaupun tadi hanya rasa sayang aja. Iya. Seperti itu. Baik, Bunda Yuli. Nah, artinya pendidikannya sudah kita kelola ya, artinya mengenalkan kepada anak bagaimana bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh, begitu ya. Ini kalau di sekolah atau di lembaga PAUD mungkin bisa kita terapkan ya Bun. Ya. Tetapi kalau di keluarga dengan lingkungan terdekat, misalkan di keluarga itu ada paman atau omnya begitu ya, atau keluarga yang lain yang tidak sempat diberikan edukasi terkait dengan bagian-bagian anggota tubuh yang boleh dan yang tidak boleh. Itu kira-kira menurut Bunda Yuli bagaimana yang perlu menjadi perhatian di keluarga khususnya Bunda. Jadi ini tidak hanya di sekolah ya, tapi kita pindah ke keluarga. Pastikan orang tua adalah sosok yang paling aman, menjadi tempat yang mampu melindungi anak-anaknya. Karena kita nggak bisa menjamin kan ada siapa saja di lingkungan rumah itu, termasuk tetangga sekitar. Karena kadang korban pelecehan ini adalah orang-orang yang dikenal oleh anak-anak itu, bisa tetangga, kemudian kadang penjual yang sering mampir di rumah anak karena esnya sering dibeli, atau kadang paman, bahkan mungkin mohon maaf saja bisa keluarga, kadang ayah kandung juga mungkin terjadi ya. Jadi orang tua yang terbuka dengan anaknya, membangun hubungan yang hangat, itu menjadi tempat bagi anak untuk gampang mengakses orang tua ketika dia merasa, mama aku takut, om itu kok suka pegang-pegang aku. Jadi edukasi juga disampaikan oleh orang tua terhadap lingkungannya, selain juga kepada anaknya, karena orang tua yang harus mengawasi anak sepenuhnya. Iya, baik Bunda Yuli. Artinya satu konsep dari lembaga PAUD ke rumah mestinya sama ya. Betul. Dari penjelasan Bunda Yuli bahwa tidak hanya di lembaga PAUD yang memberikan edukasi kepada anak bagian anggota tubuh yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Nah, tadi juga dari keluarga ya, suatu komunikasi yang luar biasa. Jika ini memang betul-betul diimplementasikan di lingkungan keluarga, karena kita banyak kan mendengar berita-berita yang sangat di hati, terutama ya sebagai guru PAUD, sebagai orang tua ketika mendengar berita-berita yang tentang pelecehan anak usia dini, terutama ya, itu panggilan hati kita, terutama merasa bahwa ini mengapa ya bisa terjadi, faktornya apa gitu ya. Nah,
Selain itu, di lingkungan keluarga tentu harus paham juga untuk mengetahui tanda-tanda adanya pelecehan seksual itu terhadap anak. Nah, menurut Bunda Yuli bagaimana untuk pihak keluarga atau guru PAUD itu sendiri untuk memahami tanda-tanda tersebut? Karena kan tidak spontan anak menyampaikan, Bunda. Iya, Bunda Yuli. Iya, Bunda Uci, memang kasus pelecehan seksual ini lagi marak ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyatakan nih bahwa kita ini sedang mengalami darurat kekerasan seksual pada anak. Jumlahnya ini makin bertambah nih. Di tahun 2022 aja 9.500 sekian, hampir 10.000. Dan mengalami kenaikan 4.188 dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal itu kan masa-masa pandemi nih ya. Kita juga heran nih, kenapa kok habis pandemi kok jumlahnya meningkat? Jangan-jangan anak-anak itu saat pandemi banyak main gadget. Kita tahu kan orang tua anak-anak usia dini ini kan Gen Z atau milenial, itu hidupnya kan pegangnya HP terus ya. Jadi mungkin orang tuanya juga sibuk, si anaknya juga dikasih tayangan-tayangan, film-film. Nah, tanpa disadari itu mudah ditiru oleh anak karena cara anak usia dini belajar memang lewat meniru. Nah, akibatnya marak sekali kondisi itu dan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, orang tua sebagai keluarga yang terdekat itu perlu mengenal, sensitif, aware, mawas diri terhadap perilaku anak-anak sehari-hari. Kok anak saya kok mulai kelihatan perubahan perilaku ya? Tadinya periang, akhir-akhir ini kok menjadi pemalu, murung, menarik diri. Ada apa ya anak saya? Mungkin yang muncul nggak seperti itu, tapi tiba-tiba dia bilang, "Mama, aku kalau pipis sakit." Orang tua juga ada apa nih? Atau mungkin cara berjalannya anak juga berbeda. Bahkan mungkin bisa muncul sering pusing, kemudian sakit perut, sembelit, diare. Ya, ada juga gejala-gejala psikologis ya tadi. Anaknya melamun, susah tidur. Kadang suka menarik diri dan mengisap jempol. Nah, ini orang tua benar-benar harus tahu nih apa yang terjadi pada anaknya, ya kan? Nah, di situ mulailah dilakukan pendekatan. Nah, kalau selama ini orang tua itu menjadi sosok yang aman bagi anak-anaknya, saya pikir anak akan lebih mudah untuk terbuka. Tapi kadang ada yang orang tuanya sibuk, nggak punya waktu, jadi anaknya juga mungkin orang tuanya juga tipe pengasuhannya misalnya terlalu dominan, otoriter. Jadi dia sama bundanya atau ayahnya juga takut kan. Nah, itu membuat anak semakin menutup diri. Nah, jadi memang di keluarga itu penting. Jadi gejala-gejala tadi memang perlu dicermati untuk digali lebih jauh. Memang bukan berarti kalau muncul seperti itu karena pelecehan seksual. Nggak mesti itu kan. Mesti itu. Ya, karena kadang perkembangannya terhambat juga bisa karena sebab-sebab yang lain. Karena itu komunikasi, perhatian, interaksi itu menjadi penting di dalam keluarga oleh orang tua. Iya, baik Bunda Yuli. Nah, ya dari penjelasan Bunda tadi ada satu yang saya tangkap bahwa kalau untuk tanda-tanda mengenali adanya pelecehan seksual itu anak susah tidur, menarik diri, begitu ya. Nah, ini tentunya membutuhkan kepekaan orang tua. Betul. Tentunya ya. Karena kalau orang tua yang tidak peka dianggap biasa saja. Ya. Kemudian lingkungan terdekat di mana anak-anak banyak menempatkan dirinya untuk bermain, bisa jadi dengan teman seusianya atau teman di atas usianya, begitu. Nah, hal-hal ini menurut Bunda Yuli ya, dalam pergaulan anak-anak apakah resikonya itu besar atau kecil atau seperti apa? Resiko anak-anak yang bermain di lingkungan-lingkungan yang tanpa pengawasan orang tua, itu Bunda Yuli. Ya, kita nggak bisa menjamin lingkungan anak itu bersih dari orang-orang yang berkeliaran di sana, ya.
tentunya orang tua dan guru di sekolah menjamin atau memastikan bahwa di lingkungan kekuasaan mereka anak-anak kita aman. Karena resiko-resiko yang akan dialami anak itu besar dan dampaknya itu jangka panjang, ya kan? Kadang anak jadi tadi menarik diri, cemas yang berlebihan dan menutup diri. Kadang orang tua juga nggak tahu loh Bunda Uci apa yang terjadi karena anak ini malu, mungkin menyampaikannya ke kakaknya atau ke temannya seperti itu, sehingga emang itu harus diwaspadai. Saya punya pengalaman nih Bunda Uci nih. Itu dia. Barangkali bisa dibagikan. Waktu itu saya punya murid kelas 1 dan 2 SD perempuan. SD kelas 2 ini masih PAUD juga ya. Dia pindahan dari luar kota dan masuk ke tempat kami. Orang tuanya cerita terus terang si bundanya bahwa anak ini mengalami kekerasan seksual dari, mohon maaf sekali, dari ayah kandungnya. Jadi si bunda ini dengan 2 anaknya melarikan diri supaya tidak terkejar oleh si ayah. Dan di kelas saya amati si kakak yang kelas 2 SD. Saya masuk ke kelas, saya nggak khusus mengamati anak ini supaya anak ini nggak merasa dia menjadi pusat perhatian. Saya menyapa anak-anak lain dulu, tapi memang tampak sekali bahwa anak itu tuh wajahnya itu redup, tidak ceria, dan duduknya cenderung di pojok kelas. Dia diem murung sekali. Betul-betul itu sangat menyentuh hati. Kalau adiknya memang tidak separah kakaknya. Saya nggak tahu kasusnya seberapa parahnya menimpa kedua anak ini. Sayangnya ketika kami melakukan pendekatan dan terus hubungan dengan orang tua, sebulan kemudian orang tua ini ditarik pindah lagi keluar kota karena keberadaan mereka di kota kami ini tercium oleh si ayah dan akan dikejar ke situ. Jadi si orang tua ibunya ini takut dengan si eyangnya, lalu mencari pindahan tempat lain. Jadi ya tadi ada di mana-mana, bahkan kadang orang yang terdekat, siapa tahu ini ayah kandung loh. Baru-baru ini kan kita juga dengar kan ada artis yang heboh oleh ayah tiri ya. Tapi itu wajar ya, maksudnya bukan wajar sih. bukan wajar. Tapi maksudnya siapapun tidak berhak untuk menyentuh anak-anak di bawah umur. Apalagi tentunya tanpa persetujuan ya, karena mereka harus menjadi objek yang harus kita lindungi. Kayak gitu. Karena memang di mana-mana, karena kan kelakuannya macam-macam ya, ada yang hanya menampilkan bagian tubuh terlarang dari pelaku, ada yang menunjukkan gambar-gambar porno, ada yang melakukan katakanlah semacam orgasme di depan anak, ada banyak. Dan ya kadang anak-anak ini diiming-imingi Bunda Uci, ini loh permen, dan diajak yuk main dokter-dokteran. Ya konteksnya main. Dan bagi anak kadang pernah ada kasus nih di riset nih oleh seorang teman, ternyata ketika pelaku ini kemudian ditangkap, si anak ini justru mencari pelaku karena bagi dia itu sebuah permainan yang mengasihkan, karena tidak ada keluarga yang hangat yang bisa memahami perasaannya dan mengajari dia bermain. Sementara tokoh ini yang sudah melakukan berulang-ulang menjadi sosok yang hadir, menemani emosi dia, memahami dia dan seneng karena main. Dan ini kejadian bener, tapi sudah agak lama ya. Seperti itu Bunda. Jadi aduh mengerikan sekali kalau ngomong ini. Luar biasa ya Bun, dari cerita dan contoh yang Bunda Yuli sampaikan itu artinya real terjadi di Indonesia ya. Tentunya hal ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tapi pembelajaran penting yang harus kita petik dari ini bahwa kita harus lebih berhati-hati. Kemudian kepada anak khususnya juga dari usia dinilah kita mengajarkan, menanamkan kepada diri anak bahwa dia punya hak untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, gitu ya Bunda Yuli. Setuju Bunda. Terima kasih Bunda Yuli. Baik, terkait dengan contoh yang sudah Bunda sampaikan tadi, kemudian dari hal-hal yang kita lihat keseharian ya, anak-anak yang sekarang juga menggunakan teknologi itu cukup terbuka Bunda. Bahkan orang tua yang mampu memfasilitasinya dengan cukup menarik
ya, jika tidak dibelikan HP, di rumah disediakan YouTube yang anak bisa setel kapan saja ya. Nah, ini juga artinya peluang-peluang anak mengakses yang seyogyanya belum waktunya diakses atau hal-hal yang memang tidak pantas untuk diakses begitu ya. Nah, ini juga mungkin pengaruh-pengaruh yang bisa mendorong terjadinya hal-hal demikian sehingga anak tidak mampu menjaga dirinya. Ya. Nah, Bunda Yuli, terkait dari contoh-contoh yang Bunda sampaikan tadi, apa sih faktor resiko dari terjadinya pelecehan seksual itu kepada anak khususnya, Bun? Ya, kalau anak sudah terkena kasus-kasus pelecehan seksual, tentunya ada tadi resiko secara fisik ya, bisalah dikatakan kalau itu terjadi kekerasan seksual, pecahnya atau robeknya selaput darah, kemudian juga mungkin ada anggota tubuh yang tidak bisa berfungsi pada bagian yang khusus tadi, kemudian juga secara psikologis anak menjadi minder, pemalu, dan secara sosial juga sangat dimungkinkan anak ini merasa aku ini nggak berarti, merasa dikucilkan, merasa dirinya kotor. Bahkan pada anak-anak yang usia lebih besar, mungkin SD, SMP atau SMA, sangat mungkin loh mereka melakukan tindakan bunuh diri karena tadi merasa dirinya tidak berharga. Nah, itu tentunya kita tidak ingin ya, karena mereka ini kan aset negara. Mereka itu wajah kita masa depan. Jadi setiap mereka itu berharga. Jangan sampai karena kelalaian, kurangnya perhatian, pengaruh gadget, atau juga pandangan tentang bahwa kadang ada persepsi kalau perempuan itu menjadi objek saja. Ini kalau kita lihat ada kasus nih Bunda Uci, mungkin cerita karena ada kejadian, ini kisah nyata, terjadi di India. Kita tahu di sana itu ada kasta ya. Waktu itu ada seorang mahasiswa kedokteran semester 2 atau 4, dan ini bisa kita tonton juga, ada di YouTube juga ya. Ternyata dia pulang malam naik bis, dia dikeroyok oleh segerombolan laki-laki muda lah ya, anak remaja juga, dan mohon maaf dia mengalami kekerasan seksual yang sangat parah, bahkan mohon maaf usus itu sampai keluar. Lalu dia dibawa ke rumah sakit tapi akhirnya tidak tertolong, harus meninggal dunia. Nah, waktu itu ada seorang dari UK, dia seorang film dokumenter. Dia ingin meliput peristiwa itu, termasuk mewawancarai pelaku-pelaku yang sudah ditangkap. Jadi dia, kebetulan saya kenal dan pernah Zoom dengan saya selama 30 jam. Seorang film dokumenter ini mewawancarai pria-pria yang anak muda yang menjadi pelaku. Ternyata yang menarik adalah mereka berkata bahwa anak perempuan tidak berarti, apalagi ada sistem kasta. Sebetulnya si orang ini cukup dikejar di negara itu karena kan agak kurang pas menceritakan itu. Tetapi akhirnya betapa dia merasa pandangan yang salah terhadap perempuan itu harus dirubah. Lalu si ibu ini yang dari UK ini, apa ya yang harus aku ubah? Di mana aku bisa membantu? Karena dia kan memang pembuat film kan. Lalu dia mikir pendidikan. Pendidikan. Ya. Lalu dia pikir, karena untuk mengubah paradigma, mengubah pemikiran yang salah itu lewat pendidikan. Lalu dia berpikir pendidikan itu kan luas. Pendidikan yang mana nih? Dari yang paling bawah sampai ke atas. Akhirnya dia mengatakan, kalau mau membentuk anak dengan pemikiran yang benar-benar bersih ke usia dini. Itu dia. Sekarang beliau mengumandangkan gerakan ini dan pernah dibawa sampai ke UNESCO dan memberikan pendidikan yang positif tentang bagaimana memperlakukan orang dengan baik, menghargai, seperti itu, untuk mengurangi kekerasan seksual. Ya, kayak gitu. Luar biasa.
Bunda Yuli, dari contoh yang disampaikan ya, dikatakan bahwa yang bisa merubah itu adalah pendidikan. Nah, ya pada hari ini kita bertemu dengan sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Tentunya kita adalah orang-orang yang berada dalam pendidikan tersebut, ya kan? Ya, Bunda Yuli, tadi sudah ada kata kunci yang bisa merubah itu adalah pendidikan. Nah, bagaimana menurut Bunda Yuli terkait dengan pendidikan seksual itu sendiri bagi anak? Seperti apa? Pentingnya seperti apa dan bagaimana yang semestinya kita aplikasikan kepada anak, khususnya dulu di anak usia dini, Bunda? Ya, kita boleh sebut ya pendidikan seks untuk usia dini. Pertama adalah mengenali tentang tubuhnya. Anak-anak ini kan perlu tahu bagian-bagian tubuhnya. Apalagi kalau sudah mulai 4 tahun, dia kan mulai mengenal identitas diri. Aku anak perempuan, aku anak laki. Karena usia 4 itu sudah mulai bisa berpikir secara kognitif lebih konkret, ya kan? Nah, selain dia mengenal tentang tubuhnya, bagaimana menghargai tubuhnya, bagaimana melindungi tubuhnya, termasuk fungsi-fungsi tubuh, peran guru dan orang tua ada di situ. Kemudian juga mereka juga diajarin ya, misalnya cara berpakaian yang sopan, cara duduk, tidak ya, namanya anak-anak kadang kan duduk semaunya sendiri, senyamannya, tapi kan ada batasan-batasan yang perlu diketahui oleh anak dan itu harus diajarkan. Nah, batasan-batasan seperti itu juga menghargai orang lain, kebutuhan orang lain. Ada banyak cara sih Bunda Uci untuk ngajarin gimana anak ngerti tentang pendidikan seks. Tadi saya bilang lewat nyanyian. Nyanyian itu ampuh banget. Karena di kasus kami begitu gurunya ngajarin nyanyian, besoknya bilang, "Oh Bunda nggak boleh ya gini. Berhenti itu perilakunya nggak ada lagi, karena itu kan halus tapi powerful untuk mengubah. Tentunya. Lalu bisa juga lewat membacakan cerita. Cari buku-buku cerita yang edukatif. Kalau bisa menemukan buku tentang pendidikan seks anak usia dini. Kebetulan saya lagi nulis nih buku itu juga, judulnya Aku Dari Ibuku. Gimana supaya anak itu bisa menghargai tubuhnya, dia ngerti proses misalnya seorang ibu itu bisa mengandung, kemudian bisa melahirkan. Ada murid kami nih baru minggu yang lalu juga cerita nih kepada gurunya, dia anak TKB 5 tahun. Dia bilang, Bunda, aku tuh tahu loh di perutnya mamaku tuh ada dedek bayi. Nanti dedek bayinya akan besar, terus dedek bayinya tuh keluarnya lewat, saya sebut aja ya, dia bilang pantat. Mungkin mamahnya mengajarkannya seperti itu. Lalu gurunya, oh kamu pengen tahu bagaimana caranya seorang bayi keluar dari perut mamanya, kita cari tahu yuk. Lalu diajak mencari dari sumber internet, bagaimana ketika bayi di dalam kandungan, kemudian ada yang dilakukan sesar keluar dari perut. Jadi anak itu tahu dengan cara yang benar. Kemudian di buku yang saya tulis itu juga supaya orang tua mengedukasi, ngerti ini loh kalau punya mama seperti ini, punya adik seperti ini ya. Kadang kan dalam konteks budaya tertentu, kadang ada anak perempuan mandi bersama ibunya. Atau anak laki-laki bersama ayahnya dalam rangka melakukan pendidikan seks. Yang penting di situ adalah bukan sekedar mandi, tapi hubungan yang positif antara orang tua dengan anaknya, dan di situ terjadi proses edukasi dengan bercakap-cakap, dan mungkin mereka bisa melihat yang lebih real, karena kalau dari buku cerita kan mungkin tidak bisa vulgar kan, jadi itu kan area yang sangat private. Mungkin juga edukasi yang tidak kalah pentingnya adalah Bunda Uci melakukan modeling contoh bagaimana penghargaan kita terhadap tubuh anak. Kami juga punya program pembelajaran untuk anak usia dini dari mulai 6 bulan. Kami memberikan contoh bahwa ketika memegang bagian tubuh anak itu kita minta izin. Adik, Bunda mau memindahkan adik ke tempat yang lebih longgar atau lebih nyaman. Itu kita juga minta izin memindahkan tubuh. Kemudian adik, Bunda
minta izin ya mau membersihkan bagian tubuh adik. Jadi seperti itu. Mungkin bunda-bunda di rumah kalau mau memandikan anaknya juga perlu minta izin, adik bunda mau bersihkan bagian tubuhmu. Sebutlah, anak-anak pernah dengar nggak Bunda Uci kalau pendidikan seks untuk anak usia dini itu perlu menyebutkan bahasa yang aslinya? Iya, benar. Dulu kan kita dengar ya ada bulu, nah, betul. Nanti ada apa lagi ya Bunda ya? Ada titit gitu ya. Macam-macam lah, ada bahasanya macam-macam ya. Mungkin para pemirsa di rumah juga pernah mendengar ada banyak istilah sesuai dengan budaya di tempat masing-masing. Nah, tetapi kata-kata itu tidak pantas lagi untuk di zaman sekarang, Bunda. Ya, mengapa? Karena ketika kita katakan itu burung, pertanyaannya burungnya burung apa? Terus kenapa tidak bisa terbang? Begitu dan sebagainya, sehingga guru juga kewalahan untuk menjawab, ya kan? Kemudian kita memberikan sesuatu yang tidak bermakna, gitu ya. Kemudian dengan perkembangan zaman, ya kan tentu kita memberikan juga pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Karena anak yang zaman sekarang rasa ingin tahunya jauh lebih tinggi dibanding anak di masa lalu. Oleh sebab itu kita juga tentunya ya Bunda Yuli memberikan contoh-contoh, menjelaskan nama-nama tersebut sesuai dengan yang sesungguhnya sehingga anak mendapat informasi yang sebenarnya. Apalagi sebagai guru PAUD ya kan Bunda ya. Karena kan Bunda PAUD itu sumber informasi yang sangat bermakna bagi anak ya Bunda. Jadi guru PAUD Dikmas tidak perlu merasa berat mulut untuk mengedukasi dengan menyebutkan bagian-bagian tertentu yang secara medis memang namanya seperti itu. Iya, betul. Gitu ya Bunda ya. Benar Bunda. Jadi tadi minta izin, meneladan, mengedukasi, membacakan cerita, menyanyikan, bercakap-cakap. Itu adalah metode-metode yang cukup baik ya untuk mengajarkan anak tentang pendidikan seks sejak dini. Iya, luar biasa Bunda Yuli ya. Nah, tidak terasa kita ya hampir di penghujung rangkaian acara ini. Nah, dari apa yang sudah kita bincangkan tadi, tentunya ada hal-hal penting yang menjadi garis merah untuk kita semua, bahwa pendidikan seksual itu memang harus dimulai dari pendidikan anak usia dini. Setuju. Iya Bunda Yuli ya, karena tidak ada satu kata pun yang bisa merubah kalau tidak melalui pendidikan. Betul tadi? Mantap. Dari contoh yang Bunda sampaikan tadi ya kan. Nah, pendidikan juga tidak akan bermakna, tidak akan berkualitas kalau tidak dimulai dari pendidikan anak usia dini. Apalagi pemerintah kita memang sangat pesat, sangat fokus perhatiannya di kualitas PAUD dan Dikmas itu sendiri. Ya Bunda Yuli. Iya, baik Bunda Yuli. Nah, kira-kira di sesi terakhir ini peran orang tua dan guru terkait dengan pelecehan seksual itu sendiri kira-kira seperti apa Bunda? Mungkin dari hasil survei Bunda, dari hasil perilaku anak-anak yang teramati di lingkungan Bunda Yuli, atau dari tulisan-tulisan Bunda sendiri berdasarkan fakta-fakta di lingkungan. Oke, baik. Ya memang komunitas dalam hal ini orang tua, keluarga dan juga sekolah ini memegang peran yang sangat penting sekali. Ada kerjasama dan sinergi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan anak. Menurut saya yang paling utama adalah terbangunnya hubungan yang hangat antara keluarga dengan anak. Rasa nyaman ditumbuhkan di sana, sehingga anak gampang kapan saja untuk bisa mengakses orang tua ketika membutuhkan. Ya, bagian yang paling penting adalah keluarga. Kemudian yang berikutnya lagi, orang tua perlu memastikan lingkungan yang aman. Jadi tidak melepas anak tanpa kontrol. Ya, tapi oke lah kalau anak main ke tetangga, tetangga yang mana, ada siapa di situ, seberapa keluarga ini mengenal, juga cukup mengerti kondisi psikologis orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga selain memastikan orang-orang yang ada di sekitar, jangan pernah meninggalkan anak sendirian, baik itu di rumah, di lingkungan ya sekitar, mungkin anak main di taman di lingkungan mereka, atau guru pun di sekolah nggak bisa membiarkan anak itu
berada di suatu tempat sendiri, ya. Iya. Jadi ada banyak kasus kan, bagaimana di sekolah juga bisa terjadi kekerasan seksual. Nah, kemudian selain memastikan tadi melindungi anak, kemudian juga mendampingi anak ketika anak ini membutuhkan sesuatu. Jadi ya komunikasinya terbangun dengan baik, kemudian mengedukasi tentang bagaimana anak bisa melindungi dirinya, menghargai dirinya, memastikan bahwa tidak boleh sembarang orang memegang Anggota tubuhnya. anggota tubuh yang apalagi yang tertutup pakaian. Begitu. Kemudian juga anak dilatih untuk melakukan upaya perlindungan diri. Misalnya ya berkata tidak. Kalau memang berani berkata orang tidak. orang berani pegang-pegang, jangan, nggak boleh gitu kan. Kemudian juga kalau masih ada tindakan yang memaksa, si anak harus kita latih untuk berani berkata atau berteriak. Berteriak, bahkan melakukan aksi berlari untuk mencari perlindungan. Dan juga anak dilatih untuk melaporkan, ya, karena tadi kan ada anak-anak yang memang, apalagi kepribadian yang memang, ada anak kan yang memang tertutup, jadi dia nggak berani melaporkan. Itu juga perlu dilatih bahwa dia perlu melaporkan kepada orang yang dia percayai, karena takutnya kalau pelakunya di rumah itu sendiri kan dia kehilangan kepercayaan kan pada orang-orang di sekitar. Maka guru itu menjadi sosok yang harus hadir dalam diri anak itu. Jadi seperti itu sih menurut saya, tindakan-tindakan pencegahan ya, supaya anak ini dibekali dari awal. Kalau perlu mungkin ada kayak simulasi-simulasi sederhana, supaya ketika hal itu terjadi anak itu sudah siap. Kayak ada kan kalau ada bencana alam, kita kan mengadakan latihan mitigasi bencana. Gimana ketika ada gempa bumi anak harus melindungi diri, ya kan? Ada simulasi-simulasi seperti itu. Itu mungkin ada baiknya menurut saya, karena sekarang angkanya makin tinggi dan kita nggak bisa mewaspadai dari mana aja datang. Dari internal kita bekali anak itu untuk bisa melindungi dirinya sendiri, gitu. Ya, baik Bunda Yuli, dari apa yang sudah Bunda sampaikan tadi ada pesan-pesan ya, kalau saya menyimaknya bahwa anak itu harus dibekali berani berkata tidak, berani berkata jangan, begitu ya. Itu adalah bentuk anak berani melindungi diri sendiri. Kemudian kepada orang di sekitar, anak juga harus berani menyampaikan atau pengaduan jika terjadi hal-hal yang menurut dia tidak lazim pada dirinya terkait dengan anggota tubuhnya. Ya, ini melatih ini perlu continue. Mengapa? Karena tidak semua anak yang bisa spontanitas. Ya Bunda Yuli ya. Karena kalau di PAUD kan azas percaya dengan guru. Itu bisa jadi bu guru begitu kan. Tapi kalau lingkungan di sekitar itu kan belum tentu spontanitas ketika anak mengadu hal-hal terkait yang tidak lazim terjadi pada dirinya. Di PAUD khususnya ya, karena kita sehari-hari melihat perilaku anak itu ya Bunda Yuli. Cukup menarik ya. Iya, sekaligus kayak sepertinya tip-tip tadi ya. Iya, untuk orang tua, untuk sahabat guru PAUD Dikmas ya. Jadi kalau hal-hal ini kita hadapi, tentunya kita bisa membekali kepada peserta didik kita dimanapun kita berada, karena ternyata tidak ada bisa yang merubah kecuali pendidikan. Itu kata kunci yang tadi dari contoh yang Bunda Yuli ceritakan ya, luar biasa. Itu membuktikan bahwa betapa pentingnya peran pendidikan itu sendiri untuk merubah segala sesuatu yang dari negatif menjadi positif tentunya. Dari sekian banyak persoalan yang sudah kita bahas tadi, tentunya yang sedang bergelora di masyarakat yaitu menjawab pertanyaan tentang pelecehan seksual itu sendiri bila pelakunya itu dari guru. Nah, pernah mendengar Bunda Yuli? Ya kan, dulu pernah ada kasus yang marak sekali kan, ketika ini jadi booming di Indonesia. Benar. Bagaimana menurut Bunda Yuli? Wah, pertanyaannya mantap nih, bagus dan berkelas berat nih. Oke. Ya, kadang terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri. Menurut saya nih ya, pertama
sekolah ketika melakukan seleksi guru masuk itu harus mulai dicermati di situ. Ya, semacam tes psikologis lah ya Bunda Uci, memastikan bahwa mereka yang masuk itu secara mental, rohani sehat. Ya, jadi ketika dia masuk kita bisa memastikan bahwa ketika bersama anak-anak kita aman. Tapi katakanlah ternyata dalam perkembangannya bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, sistem di sekolah ini kan harus memiliki SOP ya. Misalnya nih ketika anak kecil ini mau ke kamar mandi, siapa yang harus menemani, itu kan SOP-nya harus diatur. Jadi nggak sembarang orang bisa. Dan mungkin juga ketika seorang anak terlalu lama tidak kembali, walaupun sudah ditemani oleh katakanlah pendamping yang sesuai jenisnya, itu juga tetap perlu dipantau. Kemudian juga ketika ada anak lain yang ingin mengunjungi kamar mandi juga pasti yang sebelumnya sudah kembali ke tempatnya. Kemudian posisi kamar mandi berapa jauh. Tempat berganti pakaian seperti apa. Nah, kayak gitu tuh diatur. Nah, kemudian kita tidak mengharapkan hal itu terjadi ya, Bunda Uci ya. Jangan sampai terjadi. Tapi andai kata sampai ada sesuatu tindakan pelecehan, sekolah perlu jujur. Sekolah perlu jujur kepada orang tua. Kadang kita berusaha menutupi dan ternyata orang tua tidak tahu, dan dampaknya kepada anak ini kan kita nggak tahu nih, sesuatu yang psikologis seperti yang tadi saya jelaskan. Rangkul orang tua, ajak bicara, selesaikan masalahnya, apa yang diterapkan di sekolah tersebut ya, tindakan-tindakan 1, 2, 3, dan itu memang harus dilakukan demi melindungi anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kita memang harus tegas Bunda Uci kalau soal seperti ini. Dari awalnya udah kita antisipasi, prosesnya kita dampingi dan kita pantau. Kalau toh ada hal-hal yang di luar kendali kita terjadi, ya sekolah harus melakukan tindakan disiplin dan tetap jujur terbuka kepada orang tua. Iya, gitu. Baik Bunda Yuli, ada kata kunci di sana ya. Pihak sekolah harus jujur dan terbuka. Karena memang ketika kita mendengar suatu kasus ya, kasus itu sudah terjadi beberapa lama. Katakanlah anak sudah mohon maaf ya, hamil dan sebagainya begitu ya, baru kasus itu diangkat di permukaan. Sehingga orang tua banyak yang kecewa karena pelakunya adalah dari guru. Nah, terkait hal tersebut tidak mudah tentunya, apalagi yang menyandang profesi sebagai guru, orang yang diharapkan yang memberikan pendidikan, yang mendukung tumbuh kembang anak, ya kan? Iya. Tentu ada pesan yang Bunda Yuli sampaikan, baik itu kepada guru, ya khususnya pendidik PAUD, orang tua, bahkan harapan kita terhadap masyarakat semuanya terkait dengan tema kita pada hari ini, Bunda Yuli. Ya, silakan. Anak-anak kita sekarang adalah wajah masa depan kita. Karena itu kita wajib untuk melindungi mereka, apalagi dari kasus pelecehan seksual apapun bentuknya. Ya, jadi sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat ini diperlukan agar kita memiliki generasi masa depan yang sehat secara mentalnya. Mereka siap untuk membangun bangsa ini. Mari kita melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Iya, baik Bunda Yuli, terima kasih. Sama-sama. Dari pesan dan harapan yang Bunda Yuli sampaikan tentunya akan bermakna sekali, khususnya bagi pendidik PAUD, guru yang lainnya, ya, yang luas ini, guru yang pendidikan yang lebih tinggi tentunya, dan masyarakat. Ya, izinkan saya merangkumnya dengan sebaik pantun. Wow, penasaran nih kayak apa nih pantunnya? Berseri halaman karena rumput. Cakep. Indah berpadu tanaman hias. Cakep. Mari kita cegah pelecehan seksual sejak PAUD. Cakep. Untuk mewujudkan generasi emas berkualitas. Iya, cakep. Iya, baik Bunda
Yuli, tidak terasa waktu sudah dekat di penghujung acara kita. Sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun berada, demikian Bintang Podcast, bincang santai dan riang bersama Guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Saya Uci, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.